perkataannya Ben Gvir nih, dia sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel, kalau ini memang dianggap serangan Israel sangat memalukan buat Israel. Kenapa? Masa Iran yang nyerang jedam sana sini sampai habis, mereka sampai kelihatan efeknya sebegitu besar, masa cuma dibalas sama pakai 3 drone kecil quadcopter doang. Karena kalian sudah menyerang konsulat Ana di Suriah, itu bentuk pembalasan Ana dan selesai. Ini udah selesai. Tapi kalau misalnya Anda mau nyerang Iran, maka kami akan balas serangan kalian 10 kali lipat. Tapi bagaimana dengan warga-warga Indonesia yang ada di Iran sih? Bagaimana keadaan mereka? Cuman yang anak apresiasi di sini tindakan sigap dari KBRI ya yang menanggapi hal ini. Misalnya kalau ada suatu serangan ke suatu daerah, pasti yang diserang itu yang ditanyakan. Lah, permasalahannya di sini yang nyerang Iran kok justru yang orang-orang Iran yang dipertanyakan gimana keadaan Iran dan sebagainya. Ini kan aneh. Iya sih, justru terbalik sebenarnya. Bahkan mereka menunjukkan loh ada salah satu pasir yang berlubang, mereka mengatakan bahwa ini loh serangan Iran. Terus tiba-tiba di satu sisi dia seakan-akan ngadu dan baikan lagi sama PBB, minta tolong ini Iran nyerang nih, tolong diangkat dong kasusnya, tolong diadili dong. Israel nih dia tuh nggak menghormati PBB sebagai badan internasional. Aneh, anak nggak paham bagaimana anak bisa mensifati kemunafikan yang ada di Israel itu sendiri. Anak bingung, nggak ada rasio yang bisa ngukur Israel itu sendiri itu. Duta Rusia untuk PBB mengatakan, kenapa kalian ini butuh waktu yang lama untuk mengutuk serangan Israel, tetapi ketika Iran menyerang balik dan melakukan pembalasan dan ini legal, kalian langsung serempak dan secara cepat melakukan kutukan secara bersama-sama mengutuk serangan Iran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 April 2024. Serangan besar Iran terhadap Israel. Serangan yang membuat mata-mata keberpihakan atas nama manusia menjadi berbinar. Serangan tersebut juga menggetarkan langkah manusia-manusia zalim. Kurang lebih 300 drone telah dilancarkan oleh Iran untuk menyerang basis-basis militer yang ada di Israel. Serangan besar yang sangat-sangat menakjubkan. Tidak lama setelah serangan tersebut, media kembali diramaikan dengan berita serangan balasan Israel terhadap Iran. Berita ini telah menjadi perbincangan hangat selama beberapa pekan terakhir. Pada kesempatan kali ini, saya, Ali, insyaallah akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan, dan insyaallah kita akan bersama berdiskusi masalah serangan tersebut. Telah hadir bersama kita semua Said Ali Bafagih. Apa kabar Said Ali Bafagih? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat semuanya? Sehat semua. Minal aidin wal faidin, maaf lahir dan batin. Terima kasih saya sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada diskusi kali ini. Said, beberapa minggu terakhir ini kita kan diramaikan dengan serangan Iran terhadap Israel, dan begitu pun sebaliknya kita juga mendengar bahwasanya Israel menyerang balik atas serangan Iran yang telah terjadi beberapa minggu yang lalu. Nah, buat antum sendiri, Said, bagaimana sih reaksi antum terhadap serangan Israel tersebut terhadap Iran? Serangan 3 quadcopter itu. Iya, yang katanya 3 quadcopter diterbangkan di udara Iran. Ana nggak ngasih reaksi ya masalah tentang hal ini. Ana nggak bilang itu serangan atau apalah. Cuman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Okay. Pejabat IRGC mereka mengatakan bahwa drone-drone ini adalah drone-drone yang nggak bisa terbang jauh, dan drone-drone ini dia nggak diterbangkan dari luar wilayah Iran, maksudnya di dalam Iran berarti? Dari dalam Iran. Drone-drone ini diterbangkan dari dalam Iran. Mungkin boleh jadi diterbangkan oleh orang-orangnya mereka, orang-orangnya rezim Zionis Israel dan sebagainya. Tapi katanya ada soal ledakan di Isfahan. Ya, memang ada. Ya kan sistem pertahanan ketika melihat ada hal yang aneh dan hal yang asing di udara, maka secara otomatis mereka tembak. Anggaplah kita sebut itu adalah sebuah serangan. Tapi apakah serangan tersebut emang benar-benar berasal dari Israel? Gini Li, jadi Israel nih mulai dulu setiap dia ada hal yang terjadi misalnya yang disangkut pautkan dengan mereka ini memiliki satu kebijakan.
Ini neither confirm nor deny. Ya, ini apa maksudnya? Dia nggak mengkonfirmasi dan nggak mengklaim bahwa serangan itu adalah serangan dari mereka, dan mereka juga nggak ngebantah bahwa serangan itu bukan dari mereka. Ini yang selalu dilakukan, dan ini adalah hal basi yang selalu dilakukan Israel selama bertahun-tahun mulai dulu. Tapi kira-kira motif dari serangan Israel ini apa sih? Ya, motifnya bisa beragam ya. Bisa jadi test case, bisa jadi lagi ngecek ombak, kepingin ngetes nih sejauh mana kekuatan pertahanan dari Iran itu sendiri, sehingga mereka bisa punya taktik nanti ke depannya, mungkin apa yang harus mereka lakukan. Tapi kalau kita bicara dengan anggap aja ini serangan dari Israel, apa sebenarnya yang mau dicapai oleh Israel dari serangan tersebut? Kalau ini benar-benar dianggap serangan dari Israel, serangan ini tuh ingin mengatakan kepada Iran bahwa udahlah, kita ngaku kita kalah, dan serangan ini tuh nggak memiliki nilai secara militer. Mereka yang mengatakan udahlah, kita deeskalasi aja. Oh gitu ya. Iya, walaupun Menteri Luar Negeri Iran sendiri mengatakan bahwa mereka simpatisan pro-Zionis membesarkan hal ini, membesar-besarkan di media sosial. Mereka ingin mengembalikan reputasi Israel yang sudah hancur lebur sejak 14 April kemarin. Menteri Luar Negeri Iran sendiri mengatakan bahwa saat ini setelah pasca kejadian ini, banyak dari simpatisan pro-Zionis yang mereka berusaha membesar-besarkan kejadian ini di media sosial, dibilang pertahanan Iran diserang lah dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu. Tujuannya ingin mengembalikan reputasi Israel yang sudah hancur lebur pada tanggal 14 April kemarin. Beliau juga mengatakan bahwa serangan ini nggak signifikan, tapi kalau misalnya serangan itu signifikan yang dilakukan kepada Iran, maka Iran pasti ngebales serangan itu. Berarti Iran akan balas serangan tersebut jika Israel membalas sesuatu yang bisa dianggap sebagai serangan. Ya, benar, tentu saja. Jubir Dewan Komando Pertahanan Udara Iran mengatakan bahwa serangan yang ditembak ini itu nggak bisa disebut sebagai serangan di belahan dunia manapun. Iran ini paham betul nih bahwa Israel ini adalah entitas yang paling ahli dalam memainkan peran playing victimnya. Gimana maksudnya? Kalau misalnya nanti diserang balik, mereka mengatakan masa serangan kecil gini doang dibalasnya pakai hypersonic, pakai balistik ini dan lain sebagainya. Israel tuh kurang lebih sebagai pesulap yang cuma memiliki satu trik, dan dunia selalu tertipu dengan trik mereka ini. Satu trik. Atau bisa dikatakan juga bahwa mungkin dunia pura-pura kena trik yang sama dari Israel. Ya, ini mungkin bisa juga dikatakan seperti itu ya. Tapi Sid, Ana baca di beberapa media, di situ tertulis bahwa ada person-person dari Israel yang mereka emang mengakui kalau serangan itu emang dari Israel. Iya, tapi kalau kita bisa ngaca ya sama perkataannya Ben Gvir nih, dia sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel, dia mengatakan hal ini justru kalau ini emang dianggap serangan Israel sangat memalukan buat Israel. Kenapa? Masa Iran yang nyerang jedam sana sini sampai habis, mereka sampai kelihatan efeknya sebegitu besar, masa cuma dibalas sama pakai 3 drone kecil quadcopter doang. Tapi di sisi lain, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid, dia mengatakan justru pernyataannya Ben Gvir ini yang memalukan Israel. Kenapa? Seharusnya baru kali ini ada menteri yang mempermalukan negaranya sendiri di depan publik internasional. Ini kan aneh gitu loh buat dia. Tapi kok kita mau bicara tentang potensi nih masalah Iran dan Israel, menurut antum apakah bakal ada perang terbuka antara Iran dan Israel ini? Secara terbuka pasti, asalkan kalau misalnya Israel nyerang Iran. Tapi menurut Ana pribadi, Ana melihatnya kalau misalnya Israel sampai berani nyerang Iran, maka dia sedang melakukan kesalahan strategi, kesalahan yang benar-benar besar. Karena justru kalau misalnya Israel nyerang Iran,
dia sedang menyulut konflik besar-besaran di Timur Tengah, di kawasan Israel dengan blok baratnya, dan Iran dengan poros mukawamahnya, dan blok anti barat yang di sana termasuk Rusia dan Cina. Tapi kalau misalnya kita lihat berita akhir-akhir ini, itu bisa kita cermati dan kita perhatikan bahwa ini lebih ke arah deeskalasi. Yani tensinya semakin menurun. Iran katakan bahwa serangan ANA ke Israel itu adalah bentuk balasan ANA karena kalian sudah menyerang konsulat ANA di Suriah. Itu bentuk pembalasan ANA dan selesai. Ini udah selesai. Tapi kalau misalnya Anda mau nyerang Iran, maka kami akan balas serangan kalian 10 kali lipat. Berarti perang secara terbuka akan terjadi kalau misalnya Israel bakal nyerang Iran. Ya, bahkan bisa jadi kepastian. Oke. Tadi antum sempat bahas tentang 14 April. Jadi Ana mau menarik lagi ke hari 14 April, ke tanggal 14 April. Berkenaan dengan serangan Iran ke Israel, serangan balasan atas konsulatnya yang diserang, bagaimana sih orang-orang Iran itu menanggapi serangan ini? Karena kalau kita mau lihat di media sosial itu kan banyak tuh serangan balasan ini mencuri perhatian dunia. Bahkan orang-orang di Palestina pun mereka berteriak, mereka ambil video, mereka berteriak, mereka bilang hadal id, mereka bilang ini baru lebaran, ini lebaran. Nah, untuk orang Iran sendiri seperti apa mereka menanggapi serangan tersebut? Ya, kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri di sini. Kita menyaksikan bahwa banyak orang-orang Iran ketika mereka dengar bahwa Iran berhasil melancarkan serangannya ke Israel, mereka benar-benar bergembira, sorak gembira. Karena apa? Ini adalah hal-hal yang ditunggu. Ini adalah hal yang ditunggu-tunggu mereka sejak lama. Ada dari mereka yang bagikan manisan di tengah jalan, mereka turun ke jalan, mereka teriak-teriak, mereka teriakan yel-yel dan sebagainya, dan mengucapkan selamat. Bayangin, ucapan selamat antara satu dan yang lainnya. Bahkan kita anak pribadi di kelas Ustadz Ana mengatakan selamat bahwasanya Iran telah berhasil. Jadi ini adalah bentuk kegembiraan, bentuk istilahnya kalau misalnya dikatakan Id, dikatakan hari raya oleh orang-orang Palestina, dan ini merupakan hari raya juga buat kita. Seakan-akan ini adalah THR terbaik yang diberikan kepada kita. Berarti orang-orang Iran itu sendiri mereka menyambut baik serangan tersebut. Iya. Tapi bagaimana dengan warga-warga Indonesia yang ada di Iran sih? Bagaimana keadaan mereka? Alhamdulillah, secara umum semuanya baik-baik aja, ya kondusif. Cuman ada sebagian dari mereka, dari kita WNI Indonesia yang mereka khawatir, dan ini hal yang wajar gitu loh, karena kan mereka jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Cuman yang anak apresiasi di sini tindakan sigap dari KBRI ya yang menanggapi hal ini. Iya, seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu sebenarnya. Ya benar, KBRI pasca kejadian ini mereka langsung mengadakan Zoom meeting dengan beberapa WNI yang ada di sini, mengatakan bahwa sekarang posisi kita dalam siaga 2, status kita siaga 2, dan menyampaikan hal-hal apa yang perlu dilakukan di status ini, di status siaga 2 ini dan sebagainya demi keselamatan kita. Karena apresiasi itu. Berarti kondisinya di Iran kondusif berarti ya? Ya, kondusif. Tapi kalau kita mau lihat di media tuh seakan-akan kok mencekam sekali nih di Iran nih. Kayak ada sesuatu yang heboh di Iran. Iya, Li. Namanya kan juga media. Hal-hal seperti ini tuh makanan buat media. Coba kita pikir ya. Waktu misalnya kalau misalnya ada suatu serangan ke suatu daerah, pasti yang diserang itu yang ditanyakan. Contohnya kayak misalnya serangan ke Gaza yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel. Orang-orang Gaza ditanyakan gimana kabarnya, gimana, butuh apa saja, butuh pangan, butuh ini dan sebagainya. Mereka ditanyakan, mereka diwawancarai. Lah, permasalahannya di sini yang nyerang Iran kok justru yang orang-orang Iran yang dipertanyakan gimana keadaan Iran dan sebagainya. Ini kan aneh. Iya sih, justru terbalik sebenarnya. Iran yang nyerang, tapi seolah-olah yang mencekam itu keadaannya tuh di Iran. Ya, kalau misalnya kita lihat ya seakan-akan ada yang pengen ditutup-tutupi gitu loh dengan apa yang terjadi di kondisi Israel sekarang. Ada yang pengen ditutupin dan ingin menggambarkan kepada dunia bahwa justru kondisi di Iran yang sedang mencekam. Ya udahlah, namanya juga media gitu loh. Media yang selalu ingin membesarkan hal-hal yang ada, peristiwa-peristiwa yang ada gitu.
Tapi yang perlu kita tahu bahwa serangan Iran ini sendiri adalah serangan yang membuka mata dunia dan menghebohkan seluruh jagat raya ini. Kenapa? Karena Iran ini dulu tuh ya, waktu itu adalah negara pertama pasca Perang Dunia Kedua yang berani langsung menyerang pangkalan militer Amerika yang ada di Irak. Dan Iran juga adalah negara pertama yang berani dan meluncurkan drone-drone serta rudal-rudal mereka ke Israel pasca perang 6 hari waktu itu Israel sama negara-negara Arab ya, dan mereka mengatakan bahwa kita ini bisa naklukkan negara Arab dengan waktu cuma 6 hari, dan dikatakan bahwa bahwa Israel adalah militer legendaris yang tak bisa terkalahkan, tapi ujung-ujungnya bisa juga diserang sama Iran. Berbicara tentang serangan Iran nih menarik sebenarnya. Ana pribadi pengen tahu nih pandangan antum, bagaimana antum melihat serangan ini? Buat Ana serangan yang dilakukan Iran ini adalah benar-benar strategic masterclass. Kenapa? Karena gini, sejak 7 Oktober waktu itu serangan Hamas ke dalam Israel, sejak itu Israel sudah kewalahan karena ada beberapa hal yang membuat mereka kewalahan. Yang pertama, perang multifront mereka. Mereka di utara perang dengan Hizbullah, di selatan dengan Hamas, di timur dengan Suriah, dan lain sebagainya. Terus kemelut politik internal yang ada di Israel itu sendiri, terjadi kemelut yang besar-besaran di sana. Terus buntunya negosiasi, nggak menemukan jalan keluar negosiasi yang ada di Doha itu. Dan juga ditambah lagi dengan apa? Dengan tekanan dari dalam, dari masyarakat internal Israel itu sendiri yang terus menuntut pada pemerintahan untuk memulangkan tawanan-tawanan mereka. Nah, melihat hal ini, Israel itu membuat satu skema yang ingin membuat satu skema gimana caranya mereka ini keluar dari hal-hal seperti ini, dari status ini, dari kesusahan dan kewalahan ini. Gimana caranya? Mereka ingin keluar dari hal ini dengan cara menarik Iran dan Amerika ke kawasan, membiarkan mereka berperang. Karena kalau misalnya Iran sudah ditarik di kawasan, maka Iran pasti poros mukawamah melihat hal ini, dan poros mukawamah nggak mungkin tinggal diam dong, dan pasti mereka juga membantu Iran. Begitu pula dengan Amerika. Blok Barat ketika melihat Amerika masuk, Blok Barat juga pasti akan membantu. Ada Inggris, Prancis, dan lain sebagainya di sana. Ketika hal ini terjadi dan peperangan ini terjadi di Timur Tengah, maka Israel di sini bisa mundur dan perang akan menjadi lebih luas. Dan ini yang dimaukan Israel. Dengan terjadinya perang ini, Israel bisa mundur dan bernafas lega. Nah, dengan ini Israel bisa merefresh status quo, dan mereka bisa lebih fokus untuk apa? Menghabisi dan menghajar habis-habisan masyarakat dan penduduk yang ada di Gaza. Biarkanlah Iran dengan Amerika, mereka perang udah biarin. Tapi Anda bisa mundur dan Anda bisa lebih fokus menghabiskan Gaza. Nah, gagasan ini itu udah mereka susun. Planning ini sudah mereka susun secara matang. Dan mereka sudah mengatakan udah bekerja sama dengan blok-blok Barat untuk ketika misalnya Iran sampai nyerang, blok Barat udah siap dengan medianya, dengan politiknya, dan lain sebagainya. Israel terus berusaha untuk menarik Iran sehingga Iran terjebak dalam perangkap mereka. Tapi permasalahannya adalah Iran ini berapa kali diprovokasi sama Israel. Pos-pos yang berkaitan dengan Iran diserang, tekanan yang semakin diberikan kepada rakyat Gaza, bombardir dan lain sebagainya. Ini kan tujuannya memprovokasi Iran. Tapi masalahnya Iran nggak terpancing. Sampai bahkan petinggi Iran nih dibunuhin. Iran masih nggak terprovokasi. Sampai pada satu titik di mana ketika konsulat Iran diserang, Iran mengatakan, oke, kita masuk dan kita pasti membalas serangan ini. Yang menarik untuk dibahas di sini adalah timing yang Iran gunakan, kesabaran yang Iran gunakan, terus waktu serta bagaimana Iran membalas serangan ini. Itu benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah strategic masterclass. Maksudnya gimana tuh? Mungkin bisa antum lebih jelaskan lagi untuk masalah ini. Pertama,
apa yang Iran sebut dengan sabre roh burdi atau strategic patience, kesabaran strategis. Di sini Iran berhasil menahan diri mereka dari provokasi ala Operation False Flag yang selalu dilakukan oleh rezim Zionis Israel. Buktinya apa? Waktu Iran nyerang Iran waktu dia nyerang, mereka blok barat dan Israel semua ramai-ramai datang ke PBB, nuntut PBB untuk mengadakan sidang yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Bener. Ini kan seakan-akan menunjukkan pada kita bahwa ada koordinasi yang terencana. Oke. Terus dampak dari strategic patience ini juga, kesabaran strategi ini, itu memiliki dampak yang sebenarnya nggak sedikit karena ada sekitar 28 duta Israel itu ditarik dari berbagai negara. Yani meliburkan aktivitas perdagangan mereka, aktivitas kantor, terus menciptakan istilahnya kecemasan di dalam militer Israel itu sendiri. Terus strategic patience ini, kesabaran strategis ini juga berhasil ngerebut kontrol jalannya alur pertempuran ini yang awalnya dikontrol oleh Israel, ini sekarang berada di bawah kontrol Iran. Karena jelas serangan mereka konsulat dan Iran melakukan pembalasan ini sebagai bentuk self defense. Dan karena ini sesuai dengan konvensi Wina itu yang tentang permasalahan imunitas misi diplomatis, bahwa Iran di sini melakukan self defense dan legal sebenarnya. Dan ini legal dan sah-sah saja karena ini udah diatur di pasal 51 Piagam PBB. Dan ini kita semua bisa baca gitu dan legal lah, sah lah. Dari hal ini Israel gigit jari. Mereka gigit jari, kenapa? Karena Israel sudah melakukan skemanya, melakukan merancang planningnya dan sebagainya. Ternyata yang terjadi bukanlah sesuai yang telah diharapkan mereka. Iya, karena Israel kan berharap bahwa ketika Iran nyerang, Amerika intervensi, bakal turun. Tapi masalahnya di sini Amerika dilematis. Mereka bingung. Mereka nggak bisa intervensi. Kenapa? Karena serangan Iran itu legal. Serangan yang legal dan sesuai dengan undang-undang internasional, sehingga Amerika nggak memiliki alasan lagi untuk intervensi di sini gitu loh. Oke. Yang kedua serangan rudal Iran ini merupakan serangan rudal yang sangat luas dan menargetkan beberapa tempat, beberapa lokasi. Oke. Dan serangan ini adalah serangan yang benar-benar berhasil mencapai targetnya tanpa ada korban sipil satupun. Di sisi lain, rezim Zionis Israel mengatakan bahwa mereka berhasil mengintercept 99% rudal-rudal Iran. Di sisi lain juga pejabat ini bahkan mencemooh serangan Iran, dan mereka mengatakan bahwa serangan Iran ini adalah serangan yang gagal. Ya jelas gagal lah. Gagal buat mereka karena bagi Israel indikator keberhasilan sebuah serangan adalah ketika membunuh warga sipil. Dan itu yang mereka lakukan. Dan ini yang sudah mereka lakukan sejak tahun 1948. Bagi Iran, indikator keberhasilan dalam sebuah serangan adalah ketika mereka berhasil menarget dan menembak dan berhasil meluncurkan rudal mereka tepat pada sasaran. Di sini poinnya adalah sasaran kayak pangkalan militer dan lain sebagainya. Ini indikator. Maka mereka terkejut, orang-orang rezim Zionis Israel terkejut. Kok bisa Iran ini nyerang tapi dia nggak ngebunuh warga sipil, tidak membunuh para pemberi bantuan kemanusiaan, nggak membunuh nggak kena sekolah, nggak kena rumah sakit. Mereka terkejut karena yang kena ini cuma pangkalan militer aja. Berbeda dengan mereka. Beda, indikatornya sudah berbeda gitu. Dan melalui serangan Iran ke Israel ini, Iran ingin mengatakan bahwa collateral damage yang selalu digaung-gaungkan oleh Israel itu hanyalah omong kosong. Karena Israel kan dalam menyerang Gaza ini, mereka klaimnya bahwa nyerang milisi Hamas. Tetapi yang di samping-sampingnya sipil-sipil yang terbunuh ya collateral damage, kata mereka. Ini semua omong kosong karena cuma ada dua kemungkinan di sini. Entah senjata atau teknologi yang digunakan oleh Israel itu
nggak presisi, nggak bisa sampai pada tepat sasaran, atau emang ini semua collateral murder gitu lah. Antara persenjataan mereka emang tidak Nggak presisi, presisi. atau emang mereka benar-benar sengaja untuk bunuh warga sipil. Karena kalau emang senjata mereka presisi Nggak mungkin harusnya kebunuh dong. nggak mungkin kena warga sipil. Iya, warga sipilnya. Berarti serangan Iran ini tepat sasaran berarti ya. Masuk hanya di basis-basis militer Israel aja berarti. Ya kena targetnya, presisi dan tepat sasaran, basis militer dan lain sebagainya. Pokoknya target-target yang dituju tepat semuanya. Kalau misalnya kita ngelihat di Twitter ya, kita ngelihat, anak kemarin sempat buka-buka Twitter, ngelihat gimana kabar-kabarnya, karena lihat di sana orang Israel sendiri ngomong kalau misalnya warga masyarakat Israel mengetahui apa yang sudah terjadi, gimana nih kehancuran yang ada di target-target yang udah diserang sama Iran itu, bakal ada 4 juta orang Israel yang bakal berbondong-bondong keluar dari Israel karena melihat betapa dahsyatnya istilahnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Iran di situ. Tapi Anda lihat beberapa hari setelah penyerangan itu ada salah satu militer dari Israel, dia buat satu video dari Nevatim gitu. Itu menunjukkan bahwa keadaan di sana tuh baik-baik aja. Dan maksudnya bahkan mereka menunjukkan ada salah satu pasir yang berlubang. Mereka mengatakan bahwa ini loh serangan Iran hanya sekedar lubang pasir yang kecil. Ini lucu sih sebenarnya. Kalau misalnya kita perhatikan ya, kita bisa merhatikan video itu banyak ganjilnya sebenarnya. Banyak hal yang ganjil di situ. Yang pertama, masa bekas serangan rudal itu nggak ada bekas apinya sih, bekas kena kebakar gitu dan sebagainya karena api. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan kayak galian yang habis digali pakai sekop. Terus masa ada habis di sampingnya lubang tuh ada gundukan pasir, kan kelihatan. Ini nih hal-hal yang basi dan udah sering digunakan oleh mereka, kepengen nutup-nutupi sehingga reputasi mereka nggak hancur. Sama ingat nggak waktu kejadian diserangnya Ainul Asad waktu itu sama Iran, pangkalan Amerika. Pertama Donald Trump bilang apa? All is well, semuanya baik-baik aja. Terus nggak lama Donald Trump bilang, oh iya itu kena, cuman itu serangannya kena tapi cuman di lapangannya aja, di halamannya situ aja, nggak sampai ke dalamnya. Berjalan waktu lagi Donald Trump bilang, oh iya kena, itu bangunannya kena, pangkalannya ya, inti dari pangkalannya itu, bangun di dalam situ itu kena semua, cuman nggak ada korban jiwa, nggak ada korban dari tentara mereka dan sebagainya. Setelah berapa lama lagi, terus dia baru bilang lagi, iya ada sih korban di sana, cuman bla 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 sampai akhir. Ini hal basi yang selalu diulang-ulang dan selalu dilakukan oleh mereka. Iya benar, memang seperti itu, mereka selalu melakukan hal yang sama. Betul, ya, untuk menjaga reputasi. Terus poin yang lain yang kenapa Anda bilang strategi yang digunakan Iran ini adalah strategic masterclass, karena serangan Iran ini itu benar-benar efektif mengungkap taktik yang digunakan oleh Israel dalam menghadapi rudal-rudal balistik dan drone-drone jarak jauh yang diluncurkan oleh Iran. Kemudian senjata-senjata yang Iran gunakan juga bukan senjata-senjata yang mutakhir, bukan senjata yang terbaru gitu loh. Jadi barang-barang Israel, kalau bahasa kasarnya barang-barang lama, cuman dalam bentuk banyak, dalam bentuk besar. Sedangkan di sisi lain, Israel dalam menahan balasan ini, mereka menggunakan sistem pertahanan mutakhirnya yang paling baru dan yang terbaik. Contohnya Iron Dome, David Sling, terus Patriot, Arrow, terus Iron Beam dan lain sebagainya. Bayangin itu sampai tercatat bahwa Israel ini buat nahan serangan Iran itu, dia mengocorkan dana sampai sekitar 1,4 miliar dolar. Sedangkan di sisi lain Iran untuk melangsungkan serangannya dia cuma butuh maksimalnya itu 60 juta dolar aja. Gak sebanding, jauh banget jaraknya. Sangat gak sebanding. Dan ini maksudnya dari serangan ini itu Iran mendapatkan informasi strategis. Yakni Iran
mengetahui gimana skema yang bakal dilakukan Israel dalam menahan rudal-rudal Iran nanti ke depannya kalau misalnya memang terjadi perang ya. Jadi istilahnya Iran ini udah dapat peta lengkap sistem pertahanan udaranya Israel. Oke. Dan Iran juga bakal tahu nanti bakal negara-negara mana aja yang bakal ngebantuin Israel buat ngejatuhin drone-drone sama rudal-rudalnya Iran. Termasuk negara Arab seperti Yordania kemarin berarti. Iya kan, jelas ini sangat memalukan. Masa negara Arab sendiri menjadi tameng bagi Israel itu loh. Tapi kan rudal itu kan ngelewatin jalur udara Yordania. Masa mau dibiarin gitu aja? Maksudnya mereka punya hak dong jatuhin rudal-rudal yang lewat di jalur udara mereka. Oh tentu aja. Cuman coba kita balik posisinya kalau misalnya Israel mau nyerang Iran dan mereka menembakkan rudalnya atau drone-nya dari sana, kira-kira Yordania bakal nembak jatuh nggak tuh drone sama rudal mereka? Iya sih. Coba kita balik gitu posisinya pertanyaan. Dan sekarang dengan adanya serangan ini, sekarang Iran tahu jadi bahwa sistem pertahanan Israel itu bukan hanya tentang sistem pertahanan yang menggunakan anti rudal, tapi mereka juga mengoperasikan pesawat tempur anti rudal. Dan Iran tahu dari mana pesawat ini diterbangkan, dari negara mana dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa Israel benar-benar kalah secara strategi di sini. Luar biasa ya kalau kita dengar. Tapi negara-negara Barat itu kemarin sempat ngecam serangan Iran terhadap Israel loh. Bahkan Uni Eropa katanya sudah jatuhin sanksi buat manufaktur rudal sama drone-nya Iran. Ya itu tentu, itu pasti. Bayangin ancaman-ancaman yang dijatuhkan dan atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Iran itu hal yang sangat biasa buat Iran. Dan betapa banyak sanksi-sanksi dunia yang dijatuhkan kepada Iran, dan ini udah berlangsung selama puluhan tahun. Benar. Dan Iran masih ada aja, berjalan aja negara ini sampai sekarang gitu. Yang perlu jadi titik fokus kita adalah bagaimana desakan Israel ke Dewan Keamanan PBB. Mereka mengklaim dan mereka mengatakan bahwa serangan Iran ke Israel ini melanggar resolusi PBB. Ini kan hal yang lucu sebenarnya, karena kan selama ini berapa banyak, bukan secara teori aja tapi secara praktik Israel ini sudah banyak sekali melanggar resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. Tercatat kalau misalnya kita mau recheck itu sekitar mungkin 28 resolusi PBB yang dikeluarkan PBB yang Israel langgar. Terus tiba-tiba di satu sisi dia seakan-akan ngadu dan baikan lagi sama PBB, minta tolong ini Iran nyerang nih, tolong diangkat dong kasusnya, tolong diadili dong dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya mereka terlihat nggak menghormati PBB sebenarnya. Iya, Israel nih dia tuh nggak menghormati PBB sebagai badan internasional. Itu buktinya seperti yang ada di Gaza, misalnya camp-camp yang yang dibangun sama PBB mereka bom, bantuan kemanusiaan dari PBB mereka cegat, rumah sakit dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang menunjukkan bahwa Israel sendiri dia tuh nggak menghormati PBB sebagai badan internasional. Dan mereka salah satu yang sering melanggar keputusan dari PBB. Iya, dan terus tiba-tiba mereka minta tolong ini Iran ini melakukan pelanggaran internasional loh. Ada undang-undang yang dia langgar loh. Iran ini langgar undang-undang internasional. Ini kan aneh. Ana nggak paham bagaimana Ana bisa mensifati kemunafikan yang ada di Israel itu sendiri. Ana bingung. Nggak ada rasio yang bisa ngukur Israel itu sendiri itu. Seperti itu. Terus Rusia secara belak-belakan membuka dan membongkar standar ganda dan kemunafikan Barat di situ, yang ketika Iran melakukan serangan terhadap Israel, ketika melihat reaksi mereka ketika melihat Iran melakukan serangan kepada Israel. Nah, duta Rusia untuk PBB mengatakan bahwa kenapa kalian ini butuh waktu yang lama untuk mengutuk serangan Israel,
terhadap konsulat Iran. Tetapi ketika Iran menyerang balik dan melakukan pembalasan dan ini legal, kalian langsung serempak dan secara cepat melakukan kutukan secara sama-sama, bersama-sama mengutuk serangan Iran tersebut. Ngecam serangan Israel. Ya, benar. Dan dia melanjutkan, duta Rusia melanjutkan bahwa kalian ini mengetahui dengan baik bahwa ketika kalian menyerang sebuah konsulat, maka ini merupakan kasus belli gitu loh, di bawah undang-undang internasional. Kasus belli ini maksudnya sesuatu yang menjustifikasi perang. Ya, menjustifikasi perang, benar. Maka saat ini Dewan Keamanan PBB itu sedang benar-benar menyaksikan sebuah parade hipokrisi dan standar ganda yang dilakukan oleh Barat yang sangat-sangat menjijikkan. Intinya ya, dari perkataan Anna Mulu tadi ini, bahwa strategi masterclass yang dilakukan oleh Iran ini itu mengungkap kemunafikan dan standar ganda Barat di mata publik internasional. Berarti bisa dong Anda bilang kalau serangan Iran ini murni karena kepentingan Iran, karena konsulatnya Iran tuh diserang, dan bukan karena Palestina tentunya. Timelinenya coba kita mundurin dong. Iran ini dia itu baru menyerang Israel setelah konsulatnya diserang. Itu sebenarnya tentang strategi aja. Sebenarnya mulai dulu Iran itu udah gemes dan udah gregetan pengen menyerang Israel. Cuman dia masih mempertimbangkan bahwa ada hukum internasional, nanti bisa Amerika bisa intervensi dan lain sebagainya, banyak pertimbangannya. Tapi mulai dulu udah gregetan dan gemes ingin menghancurkan bahkan Israel. Iran itu kita bisa lihat bahwa Iran itu bukan hanya sedekah, tapi dia juga mengajarkan teknologi, pemberdayaan masyarakat dan yang ada di sana, ngasih pelatihan militer dan lain sebagainya. Orang-orang yang mengatakan bahwa serangan Iran ini adalah sandiwara lah atau apalah dan sebagainya, omongan bullshit seperti ini itu adalah omongan-omongan yang harus kita kubur dalam sampah sejarah. Di hari-hari ini dan khususnya di malam di saat Iran menyerang Israel adalah malam yang boleh jadilah malam terindah bagi mereka, bagi warga Gaza dan anak-anak kecil di Gaza yang merindukan kebebasan sejak lama. Mereka mengatakan bahwa ini adalah hari Id. Ini hari Id kita, ini adalah hari raya bagi kita. Ya, benar. Ini menandakan bahwa apa? Bahwa mereka senang. Di sini menunjukkan bahwa, mengatakan bahwa Iran ada bersama mereka, bahwa ada dari negara-negara dunia ini yang masih peduli dengan mereka, dengan Palestina. Dan Iran sendiri kan dia tuh istilahnya yang menjadi pendorong orang-orang yang ada di Gaza, para pejuang di Gaza untuk melawan rezim Zionis Israel. Maka saat ini adalah saat-saat di mana orang-orang Palestina, para pejuang yang ada di Gaza berbangga karena mereka yang memegang obor mukawamah, obor perlawanan, obor resistensi. Mereka para pejuang yang ada di Irak, di Lebanon, di Lebanon, di Suriah, di Yaman, mereka berbangga karena mereka bagian dari mukawamah ini. Dan tentu Iran sangatlah berbangga karena tanpa ada Iran maka mukawamah ini tidak ada gitu. Dan kita juga sebagai bangsa Indonesia, kita juga patut berbangga karena kita yang memiliki, kita berdasarkan dengan undang-undang dasar, pembukaan undang-undang dasar yang kita miliki, dan kita terus tetap teguh melawan rezim Zionis Israel dan Menteri Luar Negeri kita yang terus menyuarakan kebebasan bagi Palestina. Walau bagaimanapun kita patut berbangga karena kita sebagai bangsa Indonesia terus melawan rezim Zionis Israel ini. Ya. Kita emang harus berbangga sebagai bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia sampai sekarang masih menunjukkan keberpihakannya terhadap Palestina. Ini bentuk kebanggaan. Dan seharusnya kita sebagai pribadi juga harus menunjukkan keberpihakan kita ya terhadap Palestina. Dan kita harus berdiri menentang di hadapan kezaliman. Benar. Luar biasa sekali. Terima kasih Syed Ali sudah berkenan untuk diskusi dengan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat buat diri kita.
dan tentunya untuk bermanfaat juga buat diri saya pribadi. Dan untuk pemirsa, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita diskusikan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk diri kita. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.